Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dalam beraktivitas meski keadaan serba terbatas. Dan ya, ini video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Agung Siraharjo dan sesuai dengan nama channelnya, saya berasal dari Rombol AKTP 2019 Universitas Negeri Semarang. Dan ya, materi yang akan saya bahas hari ini adalah pengantar sistem informasi. Dan literatur atau referensi yang saya gunakan adalah buku Sistem Informasi Manajemen terbitan Salemba 4, tulisan Raymond McLeod Jr. dan George P. Skell. Dan ya, materi yang pertama adalah sejarah sistem informasi. Sejarah ini mencakup bagaimana perantin mengalami evolusi dan juga penerapannya, bahkan aplikasinya hingga saat ini. Dan ya, dimulai dari evolusi piranti keras komputer. Nah, dulu komputer itu besar sekali, dapat memenuhi satu ruangan, dan J. Presper Eckert dan John Macaulay merupakan dua orang yang mengembangkan komputer generasi pertama pada tahun 1946. Komputer itu disebut dengan ENIAC. Nah, setelah ENIAC muncullah Univaci Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal pertama yang dipasarkan secara luas. Dan pada pertengahan tahun 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM 60/316. Kemudian muncullah komputer berukuran lebih kecil. Nah, yang komputer berukuran kecil pertama disebut dengan komputer mini atau mini komputer yang ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil. Kemudian muncul yang lebih kecil lagi yang dinamakan mikrokomputer yang ditujukan kepada individu. Dan pada tahun 1982, IBM lagi-lagi memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer atau PC yang namanya sampai hari ini digunakan secara universal. Kemudian ada hukum Moore atau Moore's Law, muncul pada tahun 1960-an. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon, yaitu prosesor, akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Seperti yang kita lihat di grafiknya, ini terus meningkat dan pada tahun 2006 mencapai 3,6 GHz. Dan pada saat ini yang saya ketahui, Intel Core i9 itu sudah bisa mencapai 5 GHz, bahkan overclocknya bisa melebihi 6 GHz. Kemudian ada pengantar arsitektur komputer. Nah, inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor ini dikendalikan oleh sistem operasi ya seperti Windows, Linux maupun iOS. Nah, prosesor ini mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data tersebut. CPU dibantu oleh RAM. RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Gampangnya, semakin besar RAM atau area kerja, maka semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ada pengantar arsitektur komunikasi. Nah, komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Jadi, standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan dan ditujukan untuk mengakomodasi komunikasi digital. Contohnya adalah 5G di Indonesia. Nah, prosedur dan standar 5G di Indonesia itu berbenturan. Nah, idealnya 5G itu berada di pita frekuensi 700. Sementara pita frekuensi 700 di Indonesia itu masih digunakan untuk operator TV digital, sehingga pemerintah harus bisa mengatur standar dan prosedur tersebut agar bisa digunakan bersama-sama. Kemudian ada evolusi di bidang aplikasi dan komputer. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik terdiri dari sumber daya yang berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Ini 5M ya. Kemudian ada sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau IDP. Nah, sistem ini berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Dan ada sistem informasi manajemen atau SIM. SIM menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah perangkat lunak pembuat laporan, yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Sesuai namanya, laporan berkala itu menghasilkan laporan sesuai jadwalnya atau memiliki jadwal tertentu. Sementara laporan khusus adalah laporan yang dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang secara tiba-tiba.
Kemudian ada model matematis, menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Lanjutnya ada sistem kantor virtual. Nah, sistem kantor virtual itu pertama diprakarsai oleh otomatisasi kantor atau office automation, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, diawali oleh ini, kemudian muncullah konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Jadi, seseorang bisa bekerja dimanapun tanpa harus datang ke kantornya. Kemudian ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok manajer memecahkan suatu masalah. Nah, DSS ini meliputi kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan analitis secara online. Nah, untuk AI sendiri secara khusus akan dibahas di bab 11. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal. Kemudian ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan seseorang untuk memanajemen atau mengatur seluruh sumber daya perusahaan. Kemudian ada pengguna sistem informasi. Nah, siapa sih yang menggunakan sistem informasi? Penggunanya itu tidak hanya para manajer, tetapi juga para non-manajer ataupun staf profesional yang memiliki kepentingan atau sangkut paut atas output sistem informasi tersebut. Contohnya adalah akuntan. Akuntan memerlukan data informasi mengenai operasi suatu perusahaan untuk bisa membuat laporan keuangan. Dan ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh seorang manajer itu dapat memilih berbagai alternatif tindakan. Nah, biasanya pemecahan masalah itu tidak selalu bisa selesai oleh satu solusi. Biasanya ada beberapa solusi, bahkan ada alternatif pemecahan masalah. Nah, bagaimana sih menentukan pemecahan masalah tersebut? Nah, menurut Simon, memecahkan masalah akan terlibat dalam 4 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Nah, pertama dia mencari ada masalah apa toh. Yang kedua adalah aktivitas perancangan. Nah, dia menganalisis kemungkinan tindakan yang bisa dia terapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan terakhir adalah aktivitas peninjauan. Yang terakhir ini dia akan melihat kembali apakah solusi yang dia terapkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, terakhir adalah masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur oleh kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input maupun output. Sementara kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi. Dan ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa minggu depan.